sejahtera. Kita akan mendengar sapaan firman Tuhan. Mari berdoa sejenak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Berita sukacita firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Kisah kesembuhan dua orang buta ini dapat kita pandang dari dua sisi. Yesus adalah Tuhan yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sisi lainnya, perlunya iman yang kokoh dan tekad yang kuat datang berseru memohon kepada Tuhan. Seruan permohonan pada Yesus tidak akan percuma atau sia-sia. Dua orang buta ini memiliki tekad yang kuat, semangat tanpa kenal menyerah, walau tantangan menghadangnya. Keterbatasan fisik mereka alami tidak serta-merta membuat mereka surut. Mereka berupaya dengan cerdas. Hasilnya luar biasa. Mereka percaya Yesus Mesias, Anak Daud. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Percaya Yesus adalah Mesias, berpadu dengan tekad berseru kepadanya, maka mereka mendapat belas kasih, beroleh pertolongan dari Yesus. Iman yang kokoh, saudaraku, menjadi modal dan kekuatan utama mereka. Mereka tidak menyesali keterbatasan fisik atau menyalahkan keadaan yang mereka hadapi. Mereka sedang menanti kesempatan yang tepat datang bertemu Yesus. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya tentang kuasa Yesus Kristus. Mereka tak perlu bertanya apakah kuasa Yesus dapat berlaku juga atas mereka. Begitu mereka mendengar Yesus sedang lewat, kesempatan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya nggak bisa bayangkan, andaikan mereka membiarkan Yesus berlalu, kesempatan mereka barangkali akan sirna, pupus, berlalu, hilang, tidak terulang dan kembali lagi. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, kehadiran Yesus disambut dan diiringi oleh banyak orang. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Keterangan Yesus sungguh mengagumkan mereka. Kehadiran orang banyak itu menimbulkan riuh ramai. Seperti biasa, dua orang buta ini duduk di pinggir jalan, meminta, mengharapkan sedekah. Mereka mendengar suara-suara keramaian dan mengetahui kehadiran Yesus. Mereka meyakini Yesus, Tuhan, Anak Daud, sanggup menyembuhkan berbagai penyakit. Keyakinan mereka timbul bahwa kebutaan mereka pun bisa Yesus sembuhkan. Sehingga mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudaraku, kerinduan dan keyakinan untuk mendapat pertolongan mereka alami. Ada hambatan. Bagaimana cara
agar Yesus melihat mereka. Secara fisik, mereka tidak mampu bersaing, berlari menembus kerumunan orang banyak itu. Namun iman mereka kepada Yesus melebihi kekuatan orang yang sehat secara fisik. Keterbatasan fisik, kelemahan tidak dijadikan alasan pembenaran untuk tidak datang kepada Yesus. Mereka tidak mengasihani diri mereka atau terbawa perasaan atas kelemahan fisik, rintangan yang menghadang di hadapan mereka. Sebenarnya kalau mau jujur, ada cukup alasan untuk menyerah. Sebab peluang bagi mereka sangat kecil. Tapi bagi mereka bukan soal melihat atau buta. Seruan atau teriakan mereka didengar atau tidak. Yang mereka miliki, saudaraku, adalah semangat dan tekad yang sungguh, sehingga tidak ada hal apapun yang mampu menahan mereka. Bagi kedua orang buta ini, kesempatan tidak boleh dilewatkan, harus diraih sekarang juga. Keinginan mereka nyatakan kepada Yesus. Ini saat yang tepat, kalau bukan sekarang kapan lagi? Orang buta ini menyiasati keadaan dengan cerdas dan jitu. Mereka bukan berlari, karena itu tak mungkin mereka lakukan. Mereka berseru-seru memanggil nama Yesus dengan tidak menghiraukan teguran orang banyak yang merasa terganggu dengan seruan mereka itu. Seruannya tidak sia-sia. Yesus berkenan menyembuhkan mereka. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ungkapan tergerak oleh belas kasihan kita temukan 12 kali dalam Alkitab. 10 berkaitan langsung dengan Yesus. Tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang terlantar, orang yang lelah, orang yang lapar. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang sedang sakit penyakit, kerasukan roh. Tergerak oleh belas kasihan seperti orang Samaria yang murah hati, bapa yang menerima dan mengampuni anaknya yang hilang. Belas kasih kita temukan pada Yesus. Saudaraku, belas kasih sayang Yesus menetes, mengalir, tercurah, disalurkan kepada manusia yang dari dirinya tak layak menerimanya. Dalam Yesus ada keajaiban, rahmat dan belas kasih bagi kita orang berdosa dan sengsara. Allah penuh belas kasih, dan kasih-Nya yang besar menyelamatkan kita. Hati Yesus tergugah oleh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongannya. Allah murah hati, bertindak dengan pengorbanan dan kasih-Nya. Saudaraku, ada ungkapan mengatakan kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Kalau kesempatan datang, segeralah menangkapnya, jangan biarkan berlalu. Itulah yang orang buta lakukan dalam firman ini. Mereka tidak membiarkan kesempatan itu lewat. Mereka memiliki hati yang terbuka, tekad yang kuat, datang berseru kepada Yesus. Itu hanya bisa terjadi dalam diri mereka dan diri kita kalau kita sungguh percaya Yesus adalah Mesias. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Orang buta ini orang kecil yang berani mengajukan permintaan besar. Bukan uang receh yang mereka minta seperti biasanya. Mereka ingin melihat. Sama seperti permintaan kedua orang buta ini, kita pun bisa mendapat pertolongan dari Yesus. Pertolongan Yesus itu, saudaraku, hanya sejauh doa. Seruan doa membuka diri di hadapan Yesus supaya Yesus bebas berkarya dalam hidup kita. Karena apa? Yesus bersimpati melihat orang buta
yang membutuhkan pertolongan itu. Dia menanyakan apa yang mereka kehendaki dari Yesus. Orang buta itu menyatakan kebutuhan utama mereka supaya Yesus mencelikkan mata mereka. Lalu Yesus menjamah dan menyembuhkan dengan kasih dan kuasa-Nya. Kedua orang buta itu diubah dari pengemis menjadi saksi Kristus. Mereka tidak melupakan Yesus, mereka berterima kasih, bersyukur, dan mengikut Yesus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus, kisah dalam firman ini menggambarkan semangat, pikiran, dan hati yang terbuka kepada pemberian Allah. Apapun suasananya, bagaimanapun tantangan yang saudara hadapi, pantang mundur, jangan menyerah, carilah hadirat Allah. Dan di sana kita akan menemukannya. Asal saja jangan pernah mau dihalangi oleh keterbatasan fisik, kelemahan, atau keadaan yang kita hadapi. Sebab Tuhan mendengar seruan kita minta tolong. Percayalah saudaraku, seburuk apapun keadaan yang kita hadapi, bahwa ada hikmah di setiap situasi. Tersedia peluang di tengah kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Yakin dan percayalah kepada Yesus yang berbelas kasih. Tekunlah berseru kepadanya. Nyatakan seruan dengan nyata. Pertolongan Tuhan akan mengubah hidupmu. Selamat bertekun berseru kepada Yesus yang berbelas kasih kepadamu. Dia akan selalu memberikan pertolongan kepadamu. Amin.